어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zinatul Walidah Praditya BIA. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang main verb dan auxiliary verb, dimana main verb adalah kata kerja utama atau inti yang pasti ada dalam setiap kalimat. Dalam istilah lain, main verb disebut juga dengan ordinary verb atau kata kerja biasa. Yang perlu Anda ingat, setiap kalimat bahasa Inggris memiliki kata kerja atau verb. Jika tidak, maka bisa dipastikan bahwa kalimat tersebut keliru. Seperti itu. Dalam satu kalimat kita akan menjumpai satu kata kerja dan bahkan lebih jika kalimatnya terdiri dari lebih dari satu kata kerja, maka main verbnya berada di akhir dari deretan verb tersebut. Contohnya seperti I study English, I am studying English, I have been studying English for 1 month. Gitu. Pada 3 contoh di atas, kata study, studying merupakan kata kerja utama atau main verb, sedangkan kata-kata seperti am, have been adalah kata kerja bantu atau auxiliary verb. Ada 2 hal pokok yang harus Anda perhatikan terkait dengan aturan umum main verb. Yang pertama, main verb selalu ada dalam kalimat, sedangkan auxiliary verb belum tentu ada. Contohnya, she is happy, dia sangat bahagia, dia bahagia. You stay here, kamu tinggal di sini. Dan contoh kalimat selanjutnya, Andi speaks with me, Andi berbicara dengan saya. Dan yang kedua yaitu main verb dapat mengalami perubahan sesuai dengan tenses kalimatnya. Perhatikan perubahan main verb berikut ini. Yang contoh kalimat yang pertama yaitu I learn English, aku belajar bahasa Inggris. Yang kedua, contoh kalimat yang kedua, I am learning English, aku sedang belajar bahasa Inggris. Dan contoh kalimat yang ketiga yaitu she learns English, dia belajar bahasa Inggris. Dan selanjutnya, this book is learned by me, buku ini dipelajari oleh saya. Dan yang ketiga yaitu main verb selalu berada di urutan belakang jika bergandengan dengan kata kerja lain. Contoh kalimatnya seperti I can speak Indonesian, aku dapat berbicara bahasa Indonesia. Can sebagai auxiliary verb dan speak sebagai main verb. Seperti itu. Contoh kalimat selanjutnya yaitu Yudi has been speaking English for 3 hours. Yudi telah berbicara bahasa Inggris selama 3 jam. Has been disebut auxiliary verb, sedangkan speaking disebut main verb. Nah, selanjutnya itu pengertian auxiliary verb. Auxiliary verb merupakan kata pembantu untuk melengkapi kata kerja utama dalam sebuah kalimat. Selain untuk melengkapi kata kerja utama, auxiliary juga berfungsi untuk memperjelas kata kerja utama. Maka dari itu, auxiliary verb tidak bisa berdiri sendiri tanpa kata kerja. Kata bantu ini digunakan untuk memperlihatkan tenses, aspek, modal, dan penekanan, dan lain sebagainya. Jenis-jenis auxiliary verb yaitu yang pertama be. Be bisa meliputi am, is, are, was, were, been, being, dan to be. Auxiliary verb be berfungsi untuk membentuk present atau past continuous tense dan future continuous dengan tambahan modal verb.
yaitu will. Be dapat pula dikombinasikan dengan auxiliary verb, yaitu have, untuk membentuk present atau past perfect continuous tense dan future perfect continuous tense dengan tambahan model verb yaitu will. Selain untuk membentuk atau perfect continuous tense, be dapat pula digunakan untuk membentuk passive contraction. Dan yang kedua itu do. Do merupakan auxiliary verb yang berfungsi untuk menekankan kata kerja utama. Auxiliary verb ini meliputi do, does, did, dan don't, yang digunakan dengan menyesuaikan tenses bahasa Inggris. Do atau does digunakan untuk present tense, did digunakan untuk past tense, lalu don't digunakan untuk past perfect tense. Auxiliary ini lebih sering terlihat dalam bentuk kalimat negatif, namun begitu tak jarang pula muncul dalam bentuk kalimat positif. Auxiliary verb yaitu do dapat digunakan untuk memberikan penekanan pada kalimat pernyataan atau indikatif maupun perintah atau imperatif. Dan yang ketiga yaitu have atau have, has, had. Auxiliary verb have di sini berguna untuk membentuk perfect tense. Auxiliary verb ini dapat pula dikombinasikan dengan model verb atau should, would, might, may, must, can, dan past particle membentuk perfect model atau model verb plus have plus past particle. Have merupakan auxiliary verb yang meliputi have, has, dan had yang digunakan dengan menyesuaikan tenses yang dipakai. Have digunakan dalam present dan future perfect tense. Has untuk present perfect, had untuk past perfect. Auxiliary verb have biasanya diikuti dengan verb bentuk past particle atau verb 3. Namun jika auxiliary verb have diikuti dengan been, maka verbnya dapat berbentuk present atau past particle. Itu saja penjelasan dari saya kali ini tentang main verb dan auxiliary verb. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kalimat. Sekian, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.